error dari data, ya itu bisa saja terjadi. Nah, ini yang kita minta Bapak Ibu sekalian, para pendamping desa dan lain-lain, ya. Nah, tolong betul-betul memperhatikan ini, ya. Nah, jadi coba lihat, karena kan dulu tercapai, ya. Nah, jadi ini betul-betul tolong diperhatikan, ya. Kita menyalurkannya gimana? Ini ada relaksasi penyaluran. Jadi ini bisa disalurkan 3 bulan sekaligus, dan nanti juga saya akan berikan gambaran lagi yang lebih detail. Dan untuk itu kami di Kementerian Keuangan mengeluarkan SE nomor 7, dan dari Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan itu juga mengeluarkan surat Dirjen nomor 65, dan ada surat dari Mendagri. Nah, jadi itu adalah gambaran secara garis besar yang ada di SEB. Kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat ya, realisasinya tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa dana desa ini bukan hanya tadi untuk yang BLT, tapi juga ada yang 8% untuk penanganan kegiatan pandemi COVID. Yang ini sih kelihatannya sudah bagus. Ya, kami cek di data kami ini udah 80%. Ini hampir seluruh desa ini sudah menganggarkan itu. Ya, dan kalau kita lihat per 2 Agustus ini penyaluran dana desanya totalnya sudah 50%. Jadi 36,24 triliun. Ya, yang BLT-nya tadi udah saya sampaikan ya, ada sekitar 9,82 triliun. Jadi 34% dari target. Ya, yang untuk penanganan PPKM mikro ini sudah 4,71 triliun, jadi 81,73% dari target. Nah, ini telah disalurkan ke 5,34 juta KPM, walaupun tadi seperti saya bilang, ini nggak ajak nih terimanya, karena tiap bulan berikutnya tambah lama tambah turun. Nah, ini yang jadi PR kita. Ya, kalau kita bisa mengajakkan ini, ya, jadi jumlah deviasinya atau perbedaannya antara bulan pertama dan bulan berikutnya ini semakin kecil, jadi pasti ini akan capaiannya akan besar. Karena kita tuh punya targetnya itu 8 juta loh. Ini baru 5,34 dan anggarannya dari dana desa itu sebenarnya 40% tuh kalau kita lihat 28,8 triliun ya. Jadi ini harus kita dorong. Yang paling penting adalah tadi sesuai dengan ketentuannya. Nah, di sini yang terbesar adalah petani dan buruh tani, ya 55%. Nah, karena ini pasti adalah bagian yang paling rentan di desa, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengingatkan kembali di slide berikutnya, ya, bahwa penggunaan dana desa ini dengan adanya COVID-19 yang tadinya menunya banyak sekali, ya, ini mulai dari pemulihan ekonomi, ada jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain, ya, kemudian pengembangan sektor prioritas, ini sekarang dilakukan refocusing. Jadi utamanya sebenarnya yang 2 ini sebelah kanan. Yang lainnya bukan berarti nggak boleh dijalankan, tapi selesaikan dulu yang A dan B ini. Ya, jadi BLT dan pendukung penanganan pandemi COVID. Dan kalau misalnya kita lihat secara umum, ya, ini sebetulnya nyambung. Seperti pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kalau misalnya desanya bisa lebih berdaya, tentunya jumlah penduduk miskinnya akan bisa menurun. Ya, dan juga APBDes-nya bisa bertambah. Dan APBDes yang nambah tentunya desanya yang ada program aman COVID itu jadi bisa semakin kuat, ya. Nah, kemudian yang lain-lain, sektor yang lain, monggo ini tetap dilakukan, tapi yang 2 ini tolong di-secure, ya. Kenapa? Karena di dalam SEB-nya kita udah sampaikan, kalau sampai dengan akhir September, ya, ini kita tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita sedang memikirkan yang namanya intervensi, ya. Nanti kan kita lihat gimana caranya nih, apakah kita tarik dari pusat, kita bagikan lewat cara yang lain, ya, tapi tetap dalam konteks BLT desa, atau
tetap menggunakan model ini, tapi misalnya ada pendampingan yang lebih kuat dan lain-lain. Pokoknya kita target 28,8 ini harus bisa kita capai untuk bisa menjadi bantalan ekonomi di desa. Ya, 8 juta KPM, 28,8 triliun. Ini adalah dua capaian yang harus dicapai, dan ini akan kita secure dari segi anggarannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian nggak boleh pakai anggarannya itu untuk kepentingan yang lain. Pakailah anggaran dana desa yang lain ya untuk program-program yang lain, karena ini akan kita jagain sampai dengan akhir tahun. Ya,